Halo teman-teman semua, saya di sini hanya mempunyai waktu antara 5 menit sampai 10 menit. Ya, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat, yaitu grand design dan konseptualisasi fikih muamalah atau kompilasi tematik mind mapping fikih muamalah dari kitab fikih, buku kitab fikih kontemporer lainnya. Ya. Baik, sebenarnya fikih muamalah ini salah satu jenis dari fikih yang memang sudah disebutkan oleh para ulama ya. Ada yang berbeda pendapat ulama, ada yang menyebutkan 2 bagian, ada 4 bagian. Ya. Dan yang saya tahu diantaranya ada fikih ibadah, fikih muamalah, kemudian ada fikih munakahat, ada fikih jinayah dan lain sebagainya. Baik. Fikih muamalah sebenarnya kita sudah melakukan sehari-hari, ya. Mungkin aktivitas kita di perbankan, aktivitas ekonomi sehari-hari di rumah tangga atau di kelas, di sekolah dan lain sebagainya, ya. Dan akan tetapi mungkin kita masih sedikit asing ya nama-nama ilmiahnya. Dan di sini saya akan memperkenalkan secara permukaannya saja ya, mind mappingnya. Baik. Sebelum kita masuk secara menyeluruh ini, kita harus tahu apa itu fikih. Al-fiqh wa al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muqsabah bil adillatihah at-tafsiliyah. Baik. Yang pertama, sebelum kita masuk di muamalah, kita harus tahu dulu mahwal uqud. Mahwal aqd. Ma syurutu sihhatil uqud. Ya, ma jinsul uqud. Dan di sini saya membagi menjadi 2 bagian min jinsil uqud, yaitu yang pertama ada tabarru, yang kedua ada ijari. Ya. Yang pertama ya tabarru, contohnya ada hibah, waqaf, ada ariyah. Ya. Kemudian yang kedua ada tijari, ada 3 bagian dan mungkin lebih dari 3 bagian ya. Al-buyu, ijarah, musyarakah, wa ghairuha, banyak. Ya. Kemudian kita akhirnya masuk di muamalah. Di sini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada tijarah, ada istirak atau kemitraan, yang ketiga ada takfili, yang keempat yang terakhir maliyah. Baik, kita masuk bagian pertama dari muamalah yaitu tijarah ya. Dan kita harus tahu ma'arkanuhu masyurutus sihhah ya. Kita masuk yang pertama ada al-bai', yang kedua ada ijarah. Ya, al-bai' dibagi menjadi 4 bagian, ada murabahah, marjinah atau bai'us salam, bai' istisna, bai' mu'aqah. Bai' murabahah marjinal di mana antara penjual dan pembeli saling mengetahui selisih keuntungan atau selisih dari barang yang dijual gitu. Bai'us salam yang mungkin selama ini kita sudah melakukan aktivitas itu ya, jual beli di online shop ya, dimana kita bisa membayar di muka dan barangnya bisa datang saat kita membayarnya dengan estimasi yang mungkin sudah ditentukan oleh Shopee. Kemudian istisna, pesanan. Mungkin kita pernah memesan sablon baju atau mungkin desain atau dan sebagainya ya. Mu'aqah ini transaksi antara penjual dan pembeli tanpa mengucapkan ijab qabul secara lisan, tanpa harus mengucapkan saya terima barang ini dan memberikan uang kepada Anda. Tidak harus seperti itu. Ya, namanya bai' mu'aqah. Ya, kemudian yang kedua ijarah ya. Contohnya ada ju'alah, imbalan ya. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada ijar al-adiyah, ada muwazi, muntajibit tamlik, muntajibisah, muswabid dimah, musyarakah, mutanaqisah atau yang kita kenal MMP gitu. Ya, kemudian kita masuk muamalah yang kedua yaitu isyarat atau kemitraan. Musyarakah atau syirkah terbagi menjadi 2, syirkatul amlak, syirkatul uqud. Ya, yang pertama ada ikhtiyari, ada ijbari min syirkati amlak. Yang kemudian yang kedua ada syirkatul uqud, di antaranya ada 5 bagian. Ya, ada ainan, mufawadah, abadan, al-wujuh, dan yang terakhir ada mudharabah. Kemudian kita masuk pembagian yang kedua dari istirak yaitu mudharabah. Di sini ada 3 bagian ya, ada mutlaqah, muqayyadah dan musyarakah. Baik. Contohnya apa sih yang ada di mudharabah ini? Di antaranya ada sukuk, obligasi syariah, asuransi syariah, pasar uang, bank syariah dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang ketiga ada muzara'ah, ada musaqah, ada mughorosah. 3 jenis ini sebenarnya mirip ya dalam kemitraan di bidang
perairan, perkebunan, pertanahan ini sama sebenarnya tiga ini. Apa sih yang membedakan di antaranya? Kemudian saya spesifikin, muzaraah itu yang dibagi adalah hasilnya. Ini yang membedakan. Ya, yang dibagi itu hasilnya. Tapi kita lihat dulu yang tergantung apa yang dibagi hasilnya itu. Hasilnya apa? Jagungkah, padikah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada musakoh, sama yang dibagi itu hasilnya, tapi fokusnya pada buah-buahan. Kemudian yang ketiga ada muwarasah. Muwarasah ini yang dibagi adalah pohonnya. Kemudian kita masuk yang ketiga dari muamalah, yaitu muamalah takfili. Dibagi menjadi tiga bagian, ada kafalah, hawalah, wakalah. Di sini kafalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada binas, bilmal, bitaslim, menjazah. Yang kemudian yang terakhir ada muallaqah atau ada 5 bagian ya. Ya, apa sih contoh dari kafalah ini? Ya mungkin kita kenal ada letter of credit, kemudian ada pinjaman simpanan, ada layanan berjasa, dan ada bank garansi. Itu contoh dari kafalah. Oke. Kemudian ada hawalah, ada wakalah. Wakalah di sini terbagi menjadi 4 bagian, ada al-khassa, al-amma, ada al-mutlaqah. Baik. Kemudian yang terakhir dari muamalah yaitu ada muamalah maliyah. Terbagi menjadi 3 bagian. Qardin, dain, ada wadiah. Qard di sini salah satu jenis dari riba, ya. Ada 2 kan, riba al-buyu dan juga riba qard. Riba qard terbagi menjadi 2, yaitu jahiliyah dan juga nasiah. Nasiah juga sama, ada bagian juga dari riba buyu. Baik, kemudian ada dain. Di sini terbagi menjadi 2 ya, yang bersangkutan pada kategori duyun, yaitu qard, dan juga ada transaksi profit. Baik. Kemudian yang terakhir ada wadiah, terbagi menjadi 2, yaitu amanah, terakhir ada domanah. Apa contohnya di perbankan dari wadiah ini? Mungkin pasti kita semua tahu ya, ada tabungan, giro, SWBI atau mungkin yang kita kenal yaitu surat wadiah Bank Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja mind mapping fikih muamalah dari kitab-kitab fikih muamalah, kemudian dari buku fikih kontemporer lainnya ya. Adapun referensinya cukup banyak sekali. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada kesalahan ataupun ada kekurangan bisa teman-teman tambahkan.